Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Umiati Ramadan, NIM 2018-53016, kelas P. Saya akan mempresentasikan mengenai audit sumber daya manusia dalam perusahaan. Lingkup audit. Audit SDM adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan untuk memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi audit SDM ini berfungsi untuk mengevaluasi sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan sehingga aktivitas di dalam perusahaan berjalan dengan baik. Audit SDM memberikan umpan balik mengenai seberapa baik manajer menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan SDM. Jadi dengan adanya audit SDM ini, pengelola dapat mengetahui seberapa baik manajer dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku di dalam perusahaan atau belum sesuai. Sini kita membahas mengenai lingkup audit. Audit SDM merupakan kontrol kualitas secara menyeluruh atas berbagai aktivitas pengelolaan SDM dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan. Jadi di sini auditnya itu untuk mengontrol aktivitas sesuai strategi perusahaan atau belum. Jadi dikontrolnya melalui audit ini. Audit SDM itu mencakup audit strategi perusahaan, audit fungsi SDM, audit kepatuhan manajerial, dan audit kepuasan karyawan. Manfaat audit SDM untuk mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM bagi organisasi, meningkatkan citra profesional Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi di kalangan karyawan Departemen SDM, memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM, mendorong keseragaman kebijakan dan praktik-praktik personalnya, menemukan masalah personalia yang penting, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan legal, mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur personalia sehingga pengeluaran atau yang dibutuhkan untuk perusahaan itu menjadi lebih efektif, menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM, memberikan tinjauan yang seksama atas sistem informasi Departemen SDM. Audit strategi perusahaan. Dalam strategi perusahaan ini, auditnya berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan keunggulan yang bersaing. Dengan cara memahami strategi perusahaan, sehingga manajemen SDM dikatakan efektif dan mampu terkontribusi bagi tercapainya sasaran strategik dalam perusahaan. Para karyawan Departemen SDM itu bisa mempelajari strategi perusahaan lewat wawancara dengan eksekutif kunci, mempelajari rencana bisnis jangka panjang, melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna mengungkapkan tren-tren yang berubah.
Audit fungsi SDM merupakan penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM. Untuk setiap aktivitas SDM dinilai, tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut ini. Mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, menentukan tujuan, meninjau kebijakan dan prosedur, mengambil sampel arsip, mempersiapkan laporan, mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan, menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah permasalahan bisa terselesaikan. Ini adalah area audit fungsi SDM. Ada sistem informasi SDM, rencana SDM, administrasi kompensasi, penyediaan dan pengembangan karyawan, kontrol dan evaluasi organisasi, audit kepatuhan manajerial. Ini berfungsi untuk mengetahui dan menilai sejauh mana manajer melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur SDM untuk memperbaiki citra dan kontribusi Departemen SDM bagi perusahaan. Kinerja dari Departemen SDM ini dapat dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus memenuhi kebutuhan para karyawan. Untuk mengetahui seberapa baik kebutuhan karyawan telah terpenuhi, tim audit mengumpulkan data dari karyawan. Tim audit mengumpulkan informasi mengenai upah, tunjangan, praktik kepenyeliaan, asistensi rencana karir, dan umpan balik yang diterima karyawan mengenai kinerja mereka. Pendekatan riset dalam audit sistem, dalam audit SDM, ada pendekatan komparatif, pendekatan otoritas eksternal, statistikal, kepatuhan, dan pendekatan MBO atau Management by Objective. Di sini ada metode riset SDM, yaitu wawancara, survei, analisis historis, informasi eksternal, eksperimen SDM, dan audit internasional. Pendekatan audit SDM untuk menetapkan ketaatan hukum dan peraturan, mengukur kesesuaian program dan tujuan, menilai performa program. Fungsi SDM itu perencanaan, pemilihan, pelatihan, penilaian, kompensasi, hubungan ketenaga kerjaan. Manfaat temuan audit untuk mengidentifikasi tipe tindakan korektif yang diperlukan. Metode untuk menganalisa temuan. Yang pertama, membandingkan program SDM dengan organisasi berdasarkan audit dari beberapa sumber otoritas. Mempercayai suatu ratio atau rata-rata SDM dengan total. Menggunakan audit ketaatan untuk mengukur aktivitas SDM apakah sudah sesuai dengan kebijakan prosedur dan peraturan. Mengelola Departemen SDM berdasarkan sasaran. Menyiapkan laporan dan rekomendasi. Laporan hasil temuan, evaluasi dan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan program SDM. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.